Halo parents, BPK Penabur Jakarta telah membuka pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2025-2026. Segera daftarkan putra-putri Anda ke psb.bpkpenaburjakarta.or.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi keluarga besar BPK Penabur Jakarta. Dan banyak promo menarik pada 10 Agustus 2024 dalam acara Penabur Spektakular. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0878 20200031. Enroll now and experiencing the future. Selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah untuk Bapak, Ibu, jemaat, serta simpatisan. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, pemanggilan pendeta. Setelah melalui proses yang dipersyaratkan berdasarkan tata gereja GKI, bersama ini MJ GKI Gading Indah mewartakan rencana pemanggilan seorang pendeta dalam diri Penatua Ana Noraini SSI Teol. Kami mengajak seluruh anggota jemaat GKI Gading Indah untuk turut mendoakan dan mempertimbangkan rencana pemanggilan pendeta tersebut agar menjadi berkat bagi kehidupan bergereja di GKI Gading Indah. Apabila ada anggota jemaat yang belum dapat memberikan dukungannya karena keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan,
kami tunggu paling lambat pada hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 19.00. Yang kedua, Komisi Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu dalam kebaktian pemuda pada hari Minggu, hari ini, 4 Agustus 2024 pukul 09.15 di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Yang ketiga, Weekend Pasutri House of Harmony. Kelker Pasutri mengajak semua pasutri tanpa batasan usia pernikahan untuk hadir di Weekend Pasutri Emptiness DPO Emilia Nalan MSI Psikolog pada hari Sabtu 24 Agustus pukul 10 di GKI Gading Indah. Untuk info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Keempat, pelantikan TPG. Pada hari ini di kebaktian umum kedua akan dilaksanakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atau TPG atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi SSI Theo MCM. Mari kita dukung dan doakan bersama pelantikan TPG Arya Prasetyo Adi. Kelima, Family Fun Day. Sekolah Minggu kembali mengadakan Minggu Ceria pada tanggal 4 Agustus 2024 usai kelas sekolah minggu. Minggu Ceria terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Ada berbagai stand permainan bersama keluarga untuk kelas kecil dan beragam makanan yang dapat ditukarkan dengan kupon serta banyak hadiah menarik yang lainnya. Mari Bapak Ibu kita dukung anak-anaknya yang masih di sekolah minggu untuk hadir dan mengalami berbagai pengalaman menarik di Minggu Ceria pada kali ini. Keenam, Malam Puji dan Sabda dilaksanakan pada hari Kamis 15 Agustus pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Indonesia Bangkit, akan dilayani oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtama dari GKI Kelapa Cengkir. Yang terakhir, Bina Pranikah akan diselenggarakan pada bulan September di GKI Kelapa Cengkir dan GKI Gunung Sahari. Berita selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian pada hari ini dengan tema Ibadah sebagai Karya Bersama akan dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
hari Tuhan membimbing umatnya menuju terhentian tempat sejahtera. Puji Allah Bapa dan Putra Tunggalnya dan Roh Pengantar Sabda ketiga yang esa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Umat yang dikasih Tuhan, pertama-tama saya mau mengingatkan kembali yang tadi sudah diwartakan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, karena itu di lantai 3 di ruang multimedia gedung SD diadakan ibadah pemuda. Ya, ibadah pemuda diadakan di lantai 3 di ruang multimedia gedung SD. Buat saudara yang masih merasa pemuda, masih berjiwa muda, silahkan bergabung ke sana. Ya, kayaknya mungkin baru akan dimulai karena memang ibadah pemuda itu dimulainya 15 menit lebih lambat dari kebaktian ini. Kalau Anda tidak tahu tempatnya, kalau Anda turun ke lantai 3, ada ruang kantin, silakan bergerak ke kiri setelah jembatan, itu ruang multimedia. Yang kedua, selama bulan Agustus ini di 3 hari minggu pertama, yaitu minggu pertama minggu ini, minggu depan tanggal 11 dan tanggal 18, kita akan bersama-sama dalam ibadah ada dalam satu event yang namanya Bulan Pelayanan. Bulan Pelayanan GKI Gading Indah. Nah, di event ini tidak kita lakukan setiap tahun. Kalau saudara masih ingat, kalau saya tidak salah ingat juga, 2 atau 3 tahun lalu kita rayakan, lalu 2 atau 3 tahun sebelumnya. Nah, di bulan pelayanan ini kita akan mengenal apa saja yang dilakukan bersama, kita lakukan bersama sebagai jemaat dalam berbagai pelayanan yang ada. Dan yang berbeda adalah tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau Anda masih ingat, biasanya nanti ada, kalau dulu itu ada presentasi dari tiap komisi, ya, komisi remaja, anak, pemuda, dewasa, lansia, komisi apa misalnya musik, pelawatan, pasutri dan yang lain sebagainya, mereka berpresentasi. Maka di tahun ini itu tidak akan dilakukan. Yang akan terjadi adalah minggu ini, minggu depan tanggal 11 dan minggu ketiga tanggal 18, tema ibadah kita akan berbeda dari yang biasanya, yaitu kita tidak mengikuti rancangan khotbah yang sudah disiapkan oleh BPMS GKI. Kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan jenis pelayanan yang ada di GKI Gading Indah. Hari ini kita akan khusus bicara tentang ibadah. Minggu depan temanya akan bicara tentang hidup gereja sebagai sebuah persekutuan, pelayanan apa saja yang ada di situ. Lalu yang tanggal 18 kita akan bicara tentang, kita akan merenungkan tentang bagaimana gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai perwujudan kasih Allah kepada dunia ini, kepada sesama lewat pelayanan-pelayanan, kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Baru nanti di minggu keempat kita kembali menggunakan tema dari BPMS GKI karena itu adalah perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-36 ya, kalau saya nggak salah ingat, tahun 88 harusnya. Jadi di situ kita akan beribadah bersama dengan semua jemaat GKI di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa lagi bilang cuma di Jawa dan Sumatera karena sudah ada yang di daerah Kalimantan kalau tidak salah, biarpun belum menjadi jemaat dewasa. Ya, kita akan beribadah, mengingat, mensyukuri berkat Tuhan bagi Gereja Kristen Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ibadah. Apa itu ibadah? Itu akan kita renungkan nanti, dan biarlah dengan perenungan itu kita makin menghayati ibadah kita sebagai wujud sujud dan syukur kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang akan kita naikkan berikut, apalah arti
ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus bersyukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan jemaat yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Orang yang berbeban, tanggung jawab orang beriman, Firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh, melakukan pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam pikiran, dalam perkataan, dan juga perbuatan. Oleh karenanya ya Tuhan, Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami kekuatan dan juga senantiasa Engkau memberikan kami bimbingan dan tuntunan supaya dalam langkah hidup kami boleh selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Tuhan, ubahlah hidup kami menjadi hidup yang baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Ibrani 9 ayat 13 dan 14 berbunyi, sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya
kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Diubahnya saat jauh berserah menjadi Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lamanya lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Diubahnya saat ku berserah dan serah kepada Yesus. Diubahnya menjadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya.
Mari kita berdoa. Kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang akan selalu menuntun, membimbing kehidupan kami. Dan hari ini, saat ini kami mau mendengar suara-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Maka biarlah hikmat Roh Kudus sendiri yang memandu kami, mencerahi mata hati pikiran kami hingga firman yang akan kami baca renungkan ini boleh pada akhirnya menjadi firman yang hidup dalam dan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, amin. Pada hari ini, sesuai dengan tema khusus dalam rangka bulan pelayanan, kita akan membaca dan memperhatikan satu ayat saja, yaitu dari surat Roma pasal ke-12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarnya dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat serta simpatisan. Tuhan, kalau orang bikin film itu biarpun katanya berdasarkan peristiwa nyata, biasanya ada dramatisasi. Jadi disclaimer,
Kalau kata Pak Deot di film itu banyak pencitraan, ya. Seperti saya tidak percaya kalau Pak Deot itu sarapan cuma dengan roti saja. Biasanya ada bakmi, babi. Tapi mungkin kalau jam 5 pagi pilihan bakmi babinya susah ya. Cuman saya nggak tahu masih buka 24 jam nggak tuh ya yang di Boulevard ya. Mungkin gitu. Selalu saya tidak tidur dengan boneka ya. Yang ada saya tidur dengan anak saya tidur dengan bonekanya. Jadi ya sama aja. Nah, ada satu keyakinan kuno saudara. Konon katanya kalau Anda makan ke restoran Chinese food, so enak apapun restorannya, masakannya, ada satu hal yang pantang Anda lakukan. Anda tahu nggak apa? Kalau Anda makan di restoran Chinese food, makanannya enak banget. Tapi ada satu yang Anda nggak boleh lakukan. Jangan masuk ke dapurnya. Benar kan ya? So enak apapun masakannya, kalau Anda masuk ke dapurnya, bisa-bisa Anda nggak balik lagi ya. Lantainya kotor, agak berminyak, licin, kena minyak yang terpercik. Terus yang masak biasanya engkoh-engkoh, pakai singlet putih, udah banyak bercaknya. Rokoknya nggak lepas dari tangan, dari mulut, sambil terus masak gitu. Ya itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang banyak restoran sudah mengusung konsep open kitchen. Dapurnya kelihatan, terbuka, mungkin dikasih kaca. Anda bisa lihat koki-kokinya, juru masaknya memasak ya. Jadi Anda bisa lihat ini bersih atau tidak, masaknya proper atau tidak. Nah tentu itu menawarkan sebuah entertainment ya, satu hiburan melihat api yang ngebul tinggi ya. Tapi juga sebetulnya dari open kitchen itu ada satu idealisme mengajak orang melihat, oh rupanya dunia usaha kuliner itu seperti ini. Ya, dunia memasak itu seperti ini. Siapa tahu ada yang kemudian tertarik mau belajar memasak, lalu membuka usaha atau terjun di usaha kuliner. Nah sebetulnya bulan pelayanan itu seperti itu fungsinya saudara. Selama sebulan ini secara khusus akan dibukakan, diceritakan ya apa saja yang terjadi dalam hidup pelayanan gereja kita. Anda yang mau tertarik, Anda yang tertarik untuk bergabung melayani nanti di bangku penyambutan jemaat, di meja penyambutan jemaat itu ada beberapa penatua, ada formulir yang Anda bisa isi. Atau kalau Anda belum mau mengisi sekarang, tunggu sampai nanti minggu keempat tanggal 25 Agustus akan ada bursa pelayanan ya, siap komisi badan pelayanan akan membuka stand yang akan siap menyambut Anda yang tergerak untuk melayani. Kalau ada yang mau mengisi formulir itu sekarang bisa langsung di belakang nanti setelah kebaktian atau cari Ibu Eni ya tadi yang membacakan warta. Hari ini jam kebaktian ini beliau yang bertanggung jawab. Nah tadi saya katakan kita sering tidak melihat dapurnya. Ya, kalau Anda datang ke restoran Anda tinggal terima makanan yang sudah terhidang rapi. Demikian juga dalam hidup kita beribadah saudara. Anda datang beribadah kalau hari Minggu 1,5 jam Anda sudah akan menjumpai semuanya sudah rapi. Mulai dari masuk ruangan ada penyambutan yang sudah siap menyambut Anda, masuk bangku sudah disusun rapi, AC. Saya baru mau ngomong AC dingin tapi ada yang kipas-kipas jadi nggak enak. Padahal kalau nggak salah minggu lalu sempat dingin sekali ya, mungkin nanti bisa diperiksa. Semua sudah siap, pemusik, paduan suara, pengkhotbah, semua sudah rapi. Itu kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita sebagai umat yang beribadah. Tapi seperti video tadi, ya video tadi itu biasanya disebut sebagai video BTS, bukan BTS Bangtan Boys ya, bukan itu. Bukan grup boy band Korea, tetapi behind the scene. Apa yang terjadi di balik layar. Dan Anda lihat tadi ibadah yang berlangsung 1,5 jam itu sebetulnya sudah terjadi persiapannya sejak beberapa jam sebelumnya dari pagi-pagi buta. Pegawai gereja yang sudah menyiapkan, para pelayan yang bersiap-siap di rumah, di sini bahkan beberapa hari sebelumnya latihan-latihan ibadah bahkan seminggu sebelumnya tadi ya. TU gereja sudah menyiapkan liturgi yang akan dipakai dalam ibadah. Bahkan sebetulnya banyak persiapan yang tidak diceritakan oleh video itu. Paduan suara yang latihan,
Kalau paduan suara Nafir ini tiap Rebo yang saya tahu, pemusik yang mungkin punya latihan-latihan lain, komisi musik yang berapat lalu memutuskan bulan ini kita akan menggunakan lagu-lagu apa sesuai tema, ya. Hal-hal itu tidak ditampilkan di video. Pendeta setira yang bikin khotbah di hari Senin nggak ditampilkan karena memang tidak terjadi. Ya, nggak ada pendeta setira khotbah Minggu, Senin sebelumnya udah buat. Itu teman saya, ya. Dia kalau bikin khotbah, kalau kata saya seperti masak gudeg. Khotbahnya Minggu, Senin udah mulai ngetik, Rabu udah jadi. Kalau saya ini satu dari amat sedikit jejak-jejak ketionghoaan yang tersisa dalam diri saya adalah cara bikin khotbah. Yaitu prinsip saya, khotbah itu harus seperti Chinese food, dihidangkan selagi hangat. Nah, jadi saya udah baca bahannya dari jauh-jauh hari, baca sana, baca sini. Saya sudah baca teksnya, baca yang Yunani, yang Ibrani, yang bahasa Inggris ini, itu dan sebagainya. Masaknya paling cepat Jumat malam, umumnya Sabtu malam, kadang-kadang. Tadi videonya 4.30 saya bangun itu jelas salah. 4.30 saya sudah di ruang kerja lagi ngetik khotbah. Ya, jadi kalau zaman dulu belum menggunakan tablet, khotbah itu di print. Khotbah saya itu benar-benar dihidangkan selagi hangat, baru keluar dari printer, ya, dibawa ke gereja untuk dikhotbahkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi rupanya sebuah ibadah ini adalah masakan yang sudah jadi, Anda alami, Anda terima. Tetapi di balik itu ada begitu banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak orang yang terlibat dalam menyiapkannya. Dan sebetulnya bukan cuma mereka, bukan cuma saya, para penatua, pemusik, pelayan ibadah, karyawan gereja. Kita semua adalah bagian dari ibadah ini. Dan ini yang akan kita pelajari dari Roma 12 ayat 1 ini, ya saudara, bacaan kita hari ini. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, bahwa mereka, kita semua dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Orang Romawi, orang Yunani yang mendengar ayat ini akan bingung, saudara. Kenapa? Karena dalam dunia kuno, termasuk dunia Greco-Roman, Yunani Romawi, tetapi juga dunia orang Yahudi, yang namanya persembahan kepada para dewa itu biasanya berwujud sesuatu yang mati. Hewan yang dibunuh, dipersembahkan, dibakar di altar. Itu persembahan untuk para dewa. Bahkan ada budaya-budaya tertentu persembahannya orang, manusia yang lalu dibunuh untuk menyenangkan para dewa. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kamu saudara-saudara, umat Tuhan, murid-murid Kristus, dipanggil untuk mempersembahkan tubuhmu, tapi sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bukan yang mati. Kenapa? Karena yang mati, mohon maaf kalau saya kedengarannya kasar, yang mati tidak ada maknanya lagi. Yang penting adalah yang hidup ada saat ini menjalani kehidupan kita, dan hidup inilah yang harus menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Secara luas ayat ini mau mengajak kita menjadikan hidup kita di sini saat ini, dalam kehidupan ini, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Itulah ibadahmu yang sejati. Bahasa Yunaninya logiken latreian. Itulah ibadahmu yang logis, masuk akal, pantas sewajarnya. Tetapi saudara, ayat ini juga mau mengingatkan kita bahwa ibadah yang, kalau tadi kan ibadah yang lebih luas ya, seluruh hidup kita, ibadah yang sempit, ibadah yang kita lakukan dalam ritus, yang kita lakukan tiap minggu misalnya, juga adalah sebuah persembahan yang logis,
yang sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita berikan kepada Tuhan Allah sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan anugerah yang sudah kita terima. Jadi saudara, yang namanya persembahan itu bukan cuman kalau nanti kantong hitam ini diedarkan atau nanti ada kode QRIS keluar di layar atau di belakang bangku Anda tembak dengan kamera Anda. Ya itu persembahan. Atau zaman dulu disebutnya kolekte, mengkolek, mengumpulkan. Tapi yang lebih fundamental, seluruh ibadah ini adalah sebuah persembahan yang kita nyatakan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat anugerah Allah. Siapa yang memberi persembahan? Bukan cuman saya, para pelayan ibadah, tetapi kita semua. Saudara juga. Umat yang mengikuti ibadah juga terlibat mempersembahkan diri, waktu, tenaga, pikiran, hatinya dalam ibadah ini. Dalam ibadah kita tidak ada penonton. Saya kadang-kadang harus mengkoreksi kalau orang mengatakan mari para peserta ibadah atau mari kita mendengarkan atau mengikuti doa. No. Kita semua ambil bagian dalam ibadah ini. Kita bukan seperti orang yang duduk di restoran tinggal menikmati yang tersaji, biarpun dalam prakteknya itu bisa terjadi. Tetapi sebetulnya kita semua terlibat aktif mempersembahkan hidup, diri, waktu, tenaga, dan pikiran kita sebagai persembahan yang logis, pantas, masuk akal atas berkat dan anugerah yang sudah kita terima. Biarpun secara tata gereja, secara praktis majelis jemaat bertanggung jawab atas ibadah ini, tetapi sebetulnya yang bertanggung jawab ya kita semua, saudara. Kalau di gereja itu di ibadah nggak perlu ada kosimon. Kalau Anda warga lama Kelapa Gading pasti kenal siapa itu kosimon. Dulu ada satu restoran di Boulevard, ada manajernya, kemudian dia pindah bikin restoran di satu mall di Kelapa Gading yang kayaknya yang rame cuma restoran dia sih, yang lain udah pada tutup ya. Pokoknya yang ada emas-emasnya, ada daun-daunnya itu, ada tebak sendirilah namanya ya. Ini direkam jadi kayaknya saya nggak boleh nyebut-nyebut merek ini ya. Nah itu manajernya namanya Kosimon, saya nggak tahu nama persisnya siapa, semua orang kenalnya Kosimon. Apa yang dilakukan Kosimon itu? Karena kita lagi makan, dia datang, dia nyapa, dia sangat ramah saudara. Saya sering bilang kita kalau mau ngajarin pelawat atau penyambutan tentang hospitality, daripada manggil pendeta A atau B, panggil aja Kosimon, itu sudah terbukti ya. Dia akan nyapa, gimana bos, makanannya enak, ada syarat, Kamsia ya datang, terus dia keluarin kartu nama. Ya. Kalau ada apa-apa, telepon saya, katanya gitu. Maksudnya kalau Anda mau pesan lagi ya telepon dia gitu. Di gereja gak perlu ada Kosimon. Anda jangan bayangkan nanti Pak Yudian, mana Pak Yudian? Pak Yudian di mana? Oh mungkin dia ke nengok pemuda kali ya. Oh nggak enak nih ngeledek kalau nggak ada orangnya ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oh ada Pak Yudian keliling-keliling. Gimana Bu Hana? Khotbahnya bagus ya. Paduan suaranya oke. Kamsia ya. Ini kartu nama saya ya katanya. Kalau ada kritik telepon aja. Nggak perlu saudara-saudara. Kalau kita merasa ada yang perlu diperbaiki, berikan saran, atau malah join, isi formulir di belakang, ikut pelayanan gitu. Tidak perlu ada Kosimon. Kenapa? Karena kita semua adalah pelayan, bukan pelanggan. Dan hal itu akan makin nyata kalau kita menghayati makna dari dua kata yang dipakai dalam ibadah, yang sering kita gunakan. Pertama adalah kata ibadah itu sendiri. Nah kata ibadah itu berasal dari kata bahasa Ibrani abodah yang artinya mengabdi, menghamba. Ibadah itu kita bahasa Indonesia, saya yakin kita dapat dari bahasa Arab yang memang masih saudara kandungnya bahasa Ibrani.
maknanya sama, mengabdi, menghamba, melayani. Dan kita ingat dalam dunia Alkitab, dalam Alkitab kalau disebut hamba, itu hampir selalu bermakna budak. Siapa budak? Orang yang tidak punya hak untuk dirinya sendiri, dia hanya bisa tunduk pada sang majikan, sang pemilik. Pada pemilik itulah yang berkuasa atas diri dan hidupnya. Nah, apa artinya? Ketika kita memahami ibadah sebagai sebuah abodah, kita mau mengabdi, menghamba kepada Tuhan. Yaitu bahwa memang pertama-tama kita mau menundukkan diri, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan tentang kita mencari atau mendapat sesuatu. Sekalipun dalam prosesnya itu bisa terjadi. Ya. Kalau kita ke gereja lalu dengan suatu pemikiran, saya hari ini ingin mendapatkan firman yang lucu atau yang inspiratif, saya ingin dikuatkan dan sebagainya dan sebagainya. Manusiawi bisa, tetapi secara teologis itu tidak tepat. Karena kita datang ke ibadah, kita beribadah, pertama-tama kita mau menghamba, menundukkan diri kehendak kita kepada Tuhan. Bukan tentang apa yang bisa saya dapat, tetapi apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan dalam dan lewat ibadah saya. Karena itu, dan ini sangat penting, ibadah itu bukan sebuah pertunjukan, konser, atau hal-hal semacam itu. Biarpun dalam prakteknya kadang-kadang bentuknya bisa seperti itu. Ibadah adalah sebuah pengabdian, umat yang mengabdi kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya. Saya ingat dulu dosen musik gereja saya, beliau sekarang sudah meninggal, pensiun pulang ke Belanda, beliau orang warga negara Belanda, namanya pendeta H.A. Van Dop, ya, bahasa Indonesianya, nama Indonesianya H.A. Pandopo. Dia selalu mengatakan di ibadah itu sering terjadi kesalahpahaman, bahwa paduan suara, prokantor itu adalah sesuatu yang ada supaya umat terhibur. Padahal tugas mereka yang utama adalah bernyanyi bersama umat, membantu umat bernyanyi. Karena itu menurut Pak Vandop harusnya posisi duduknya, posisi bernyanyinya, pemimpin pujian, paduan suara itu bukan menghadap umat, tetapi justru menghadap mimbar. Ya, dalam prakteknya saya rasa hari ini tidak ada gereja yang melakukan hal seperti itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari kata liturgi. Ini kata yang sering dipakai di gereja. Zaman dulu sebelum Covid, orang kalau datang ke kebaktian selalu nanya, liturgi hari ini mana? Gitu ya. Saya bagi dong liturginya. Atau penatua hari Sabtu sudah bertanya, hari Jumat sudah bertanya ke TU, liturgi besok udah ada belum? Liturgi di situ dipahami sebagai susunan ibadah, susunan acara, nyanyian, ayat, bacaan dan sebagainya. Tetapi kata liturgi itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani, leiturgia, dari dua kata, laos dan ergon. Laos itu artinya umat, masyarakat, ergon itu artinya kerja, karya. Liturgia itu artinya kerja, karya bersama yang dilakukan untuk kebaikan umat. Kerja bakti. Kalau Anda masih ingat 30 tahun lalu mungkin ya, 40 tahun lalu, kalau hari libur, hari Minggu, RT suka membuat pengumuman pada para bapak atau laki-laki, tolong besok Minggu jam 8 semua keluar, bawa pacul, bawa macam-macam lah ya. Kita akan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Saya masih ingat. Karena saya mengingatkan bapak saya untuk keluar, Pak dipanggil Pak RT, saya emang gak ikutan ya, cari Pak RT gitu ya. Sekarang udah gak ada kan, masih ada yang kerja bakti sekarang? Gak ada ya, ada pasukan oren. Ya, itu hal-hal yang sudah mulai hilang dari masyarakat kita. Ibadah sebagai liturgi berarti ibadah sebagai kerja karya bersama. Ibadah sebagai satu karya yang kita lakukan bersama sebagai wujud syukur kita atas berkat anugerah Allah. Penekanannya pada kerja karya bersama. Ibadah bukan kerja karya 1, 2, 3 orang saja.
Ibadah adalah karya banyak orang, baik yang kelihatan, front, apa istilahnya kalau di bisnis itu front desk, frontman, maupun yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu bukan yang enggak ya saudara ya, maksudnya yang nyiapin di belakang layar, yang Anda tidak lihat mereka bekerja tetapi kerjanya tidak kalah pentingnya. Ibadah sebagai sebuah liturgi juga berarti bahwa semua hal yang ada menjadi unsur ibadah itu sama penting dan bermaknanya. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang kurang penting. Semua punya peran yang sama. Berapa bulan lalu seorang teman saya dalam sebuah pembinaan kepada para tenaga multimedia gereja, dia itu ahli sound engineering, dia bilang gini, saya kalau lagi tugas di gereja saya, ya tugas apa itu namanya sound system, saya akan lihat ketika pro kantor itu suaranya kencang, tapi kemudian umat juga suaranya sudah mulai kencang, artinya mereka umat bisa menyanyikan dengan baik, suara pro kantor akan saya kecilin. Kenapa? Karena mereka ada bukan untuk mendominasi ibadah, atau nyanyian, tapi mereka ada untuk mendukung umat bernyanyi. Ya saya kecilin aja suaranya. Yang penting adalah umat bersama-sama bernyanyi. Tidak ada unsur yang lebih penting atau kurang penting dari yang lain. Dan ini barangkali buat tradisi Protestan agak susah karena sebagai gereja Protestan kita terbiasa menjadikan khotbah sebagai yang paling utama. Makanya mimbar kita ada di tengah. Kalau Anda pergi ke gereja Katolik mimbarnya ada di pinggir. Yang di tengah itu adalah altar ekaristi, perjamuan. Tapi sebetulnya semua unsur ibadah sama pentingnya. Semua pelayan ibadah sama penting, sama bernilainya. Semua unsur harus kita ikuti dengan baik. Mulai dari votum, salam, sampai dengan berkat. Semua sama nilainya. Jadi kalau Anda ke gereja dengan persepsi, enggak apa-apa saya terlambat yang penting sebelum khotbah. Enggak apa-apa saya pulang duluan yang penting sesudah khotbah. Waduh cilaka nih ya. Itu kayak Anda makan capcay, terus Anda bilang, tapi gue gak suka, tahu kuah capcay kan rada-rada, apa sih namanya tuh, kental ya, gue gak suka nih kuah kental nih. Lalu, tapi saya suka brokolinya, Anda ambil brokolinya, ambil tisu dilap, makan. Oh wortelnya enak, ambil wortel dilap, makan. Gak bisa saudara, Anda mesti makan semua, capcaynya berserta dengan kuah-kuahnya. Itu supaya semuanya kita dapatkan. Tidak ada pelayan ibadah, tidak ada tugas pelayanan yang lebih penting atau kurang penting. Bahkan saya bisa katakan, seorang pengkhotbah tidak lebih penting dari seorang petugas kebersihan yang menjaga kebersihan toilet. Gak percaya? Coba kalau Anda sudah mendengarkan khotbah yang bagus, hati Anda gembira, senang, lalu Anda kebelet kencing, kebelet buang air, masuk ke toilet, toiletnya bau. Begitu Anda buka kloset, ada yang ketinggalan gak disiram, gimana hari Anda tidak akan rusak sepanjang hari itu. Sama pentingnya. Semua sama pentingnya. Semua punya nilai yang sama. Pelayanan tidak bergantung pada satu atau dua orang. Ibadah adalah kerja karya kita bersama. Dan kalau hari ini nanti akan dilantik seorang tenaga pelayanan gerejawi, bidang musik gereja, itu bukan berarti lantas kita bisa menumpahkan semua urusan musik ke beliau, ke Pak Arya nih ya. Wah pokoknya nanti urusan musik urusan beliau lah, semua kasih ke dia. Mau aransemen lagu sekolah minggu, lagu persekutuan, lagu kebaktian, semua dia yang ngerjain. Main musik semua dia, main piano nanti dia geser, main gitar lalu main drum, semua mesti bisa. Semua kita tumpahkan ke beliau. Tidak bisa saudara, karena beliau bukan Superman. Bukan Batman, bukan Deadpool, ya lihat aja badannya, tidak ada tampang superhero-nya. Ya. Nggak ada itu. Tapi yang paling penting adalah karena ibadah itu adalah tanggung jawab kita semua. Tugas beliau di sini bukan menggantikan semua pelayan musik,
tetapi untuk bersama-sama dengan kita, dengan majelis jemaat, dengan para pemusik, dengan paduan suara, dengan komisi musik untuk menyiapkan, merancang ibadah dan musik gereja jemaat ini, bahkan juga untuk GKI secara keseluruhan. Ini tugas kita, kerja, karya, pelayanan kita bersama. Ibadah adalah pengabdian kita, karya kerja bersama kita sebagai bentuk persembahan yang pantas, logis, wajar. Tanda syukur kita untuk anugerah Tuhan yang begitu besar. Anugerah yang mengundang kita juga untuk ambil bagian di dalam pelayanan ini. Pelayanan ibadah ini. Karena itu mari kita semua belajar mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat hening. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan masuki pelantikan tenaga pelayanan gerejawi. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atau TPG dalam diri Saudara Arya Prasetyo Adi sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan dalam bidang musik gerejawi di Gereja Kristen Indonesia Gading Indah. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka untuk melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Kehadiran seorang tenaga pelayanan gerejawi dalam bidang khusus yang dimilikinya dihadirkan dari gereja dalam rangka menjalin kemitraan dengan pendeta dan penatua. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan tenaga pelayanan gerejawi atas diri Saudara Arya Prasetyo Adi. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah membimbing seluruh proses yang terjadi sehingga sebentar lagi saudara kami, Saudara Arya Prasetyo Adi akan dilantik sebagai tenaga pelayanan gerejawi bidang pelayanan musik gereja di GKI Gading Indah. Berilah kepadanya tuntunan bimbingan Tuhan agar lewat yang ia lakukan bersama-sama dengan kami semua, nama-Mu dipermuliakan dan gereja-Mu boleh menjadi alat-Mu menyatakan kemuliaan Allah, membagi berkat bagi banyak orang. Kami mohonkan penyertaan-Mu bukan hanya dalam proses pelantikan ini tetapi dalam seluruh pelayanan akan kami jalani bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya mengundang umat untuk boleh berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya apakah jemaat siap mendukung Saudara Arya Prasetyo Adi untuk dilantik sebagai tenaga pelayanan gerejawi. Terima kasih, silakan duduk dan Saudara Arya boleh tetap berdiri.
Saudara calon tenaga pelayanan Gerejawi GKI, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara Arya Prasetyo Adi, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan tenaga pelayanan gerejawi. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi tenaga pelayanan gerejawi? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja, baik di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawaban saudara Arya Prasetyo Adi? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudara Arya Prasetyo Adi, saya dalam nama sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya melantik saudara sebagai tenaga pelayanan gerejawi Gereja Kristen Indonesia. Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat celah pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan yang memanggil saudara, Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara Arya Prasetyo Adi, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang telah Allah karuniakan kepada saya untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada saya ini. Dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. Saudara umat Tuhan, inilah pelayan Tuhan yang baru, sambutlah dan dukunglah, bekerjalah bersamanya untuk membangun jemaat Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, Penatua Dini akan membacakan surat pengangkatan yang
dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Piagam Pelantikan Tenaga Pelayanan Gerejawi nomor 001 /BPMS GKI /PLTK TPG /8 2024. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa Saudara Arya Prasetyo Adi telah dilantik menjadi tenaga pelayanan gerejawi bidang pelayanan musik gerejawi dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Gading Indah dalam kebaktian pelantikan tenaga pelayanan gerejawi pada hari dan tanggal Minggu 4 Agustus 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di Aula TKK 6 BPK Penabur Jalan Raya Hibrida Blok QA nomor 3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Tangerang 4 Agustus 2024 Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Pendeta Setia Hadi Ketua Umum, Pendeta Suhud Setio Wardono Sekretaris Umum. Piagam ini akan diserahkan juga kepada Pak Arya dan perwakilan dari Majelis Jemaat GKI Gading Indah, perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur, dan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Pada wakilnya dipersilakan. Ini untungnya saudara-saudara di jemaat kita ada semua wakilnya, ya. Ada Penatua Singgi, anggota BPMK, Penatua ENI, anggota BPMSW, jadi tidak perlu repot-repot. Bisa kita layani sendiri semua. Nah, silakan diserahkan oleh Ibu Dini ke Pak Arya dulu. Oh, sini dulu. Oh ya, boleh. Ini saya juga nunjukin. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selamat melayani kepada Pak Arya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami sambut dalam persembahan diri kami, hidup kami, yang kudus dan berkenan kepadamu, baik dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga lewat ibadah kami. Ibadah yang kami kerjakan, kami lakukan bersama-sama. Dan biarlah semua yang kami kerjakan ini pada akhirnya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga dibangun dalam iman, dalam persekutuan lewat ibadah ini. Dan karenanya kami mau juga mendedikasikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Lewat apa yang boleh kami lakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, lewat apa yang kami lakukan sebagai bagian dari gereja Tuhan, lewat apa yang kami lakukan sebagai bagian dari keluarga kami. Kami mau berdoa untuk jemaat kami GKI Gading Indah, dalam berbagai pelayanan yang dilakukan, dalam ibadah yang kami jalani, kami layankan bersama-sama. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk tenaga pelayanan gerejawi yang baru, tenaga TPG Bapak Arya Prasetyo Adi yang sudah resmi diangkat dan akan bersama-sama dengan kami melayani. Baik di Jemaat Gading Indah, tapi juga dalam berbagai pelayanan di lingkup sinode yang juga akan menjadi bagian dari pelayanannya. Biarlah lewat pelayanannya kami semua boleh menyatakan, menunjukkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam berbagai pergumulan mereka, ekonomi, kesehatan, relasi antara anggota keluarga. Kami mau mendukung mereka-mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik karena sakit, karena usia lanjut. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Hari Kusbianto dalam pemulihan pasca operasinya yang sudah dijalani, beri pemulihan yang sempurna hanya karena
anugerah-Mu saja. Kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ya Tuhan. Di minggu yang baru ini biarlah semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan adalah persembahan hidup kami yang kudus dan berkenan kepadamu. Dalam satu nama kami memohon, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang juga sudah mengajarkan kami berdoa lewat lagu berikut ini. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ungkapan syukur
Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami dapat mempersembahkan sebagian dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa harta kami pun bersumber daripada-Mu. Semua yang Kau berikan pada kami adalah suatu berkat yang tak terhingga, yang terus kami syukuri Tuhan. Kiranya Kau juga Tuhan mampukan kami untuk terus memberikan bukan hanya harta kami, tapi juga diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, secara khusus di dalam bulan pelayanan ini, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Kau berikan pencerahan pada kami Tuhan, untuk dapat melayani Engkau dimanapun Kau berikan talenta kami. Kiranya kami boleh melipat gandakan talenta kami dengan memberikan persembahan yang terbaik dalam bentuk pelayanan di GKI Gading Indah. Ya Tuhan, kiranya Kau sempurnakan juga persembahan kami dengan berkat-Mu dan juga untuk majelis yang akan mengelolanya. Kiranya dapat mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu di dalam dunia ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah. Kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah Kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya.